Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deji Pamungkas, NPM 1841 5010. Saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tata kelola audit. Oke, judul Tata Kelola Sistem Informasi Manajemen pada Klinik Mutiara Cikutra Bandung. Penulis Erveni Sapriani Damanik. Pendahuluan. Teknologi tidak lagi menjadi barang yang aneh dalam perkembangan teknologi zaman sekarang. Bahkan sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja dari suatu organisasi atau enterprise. Teknologi informasi adalah teknologi yang membantu kita dalam memproses data untuk memperoleh informasi. Perkembangan kemajuan teknologi informasi pada saat ini telah berdampak kepada semua aspek. Pemanfaatan TI dalam dunia bisnis sudah sangat penting karena persaingan yang ada menuntut keakuratan informasi suatu organisasi atau perusahaan. Teknologi informasi saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dan terintegrasi dengan tujuan bisnis, organisasi atau perusahaan. Pengelolaan data pada suatu klinik masih sedikit memanfaatkan teknologi informasi dibandingkan sistem informasi pada rumah sakit. Jika suatu klinik sudah menerapkan teknologi informasi, maka pengelolaan data akan lebih cepat, akurat, dan tepat dibandingkan dengan tidak sama sekali memanfaatkan teknologi informasi di bidang kesehatan. Penerapan teknologi informasi saat ini sangat bermanfaat dalam proses pelayanan terhadap pasien serta dalam proses pembuatan laporan akan lebih efektif dan efisien. Suatu pengukuran IT, Information Technology, terutama pengukuran terhadap kinerja sistem informasi manajemen klinik, di mana hasil penelitian ini adalah berupa maturity level dan rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Untuk mendapatkan suatu informasi yang berkualitas, maka harus dilaksanakan evaluasi terhadap sistem informasi tersebut. Untuk membahasnya, pengertian COBIT menurut Wallace, COBIT atau Control Objective for Information Technology adalah kerangka dari best practice manajemen TI yang membantu organisasi untuk memaksimalkan keuntungan bisnis dari organisasi TI mereka. COBIT dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna akhir end user untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis. Selain itu, suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat tertentu, yaitu memiliki komponen-komponen batas sistem atau boundary, lingkungan luar atau environment, penghubung interface, masukan input, keluaran output, pengolahan proses, sasaran, objektif, dan tujuan, goal. Kerangka kerja COBIT 4.1. Konsep dasar kerangka kerja COBIT adalah bahwa penentuan kendali dalam TI didasarkan kepada informasi yang diperlukan untuk mendukung tujuan bisnis dan informasi yang dihasilkan dari gabungan proses TI dan sumber daya terkait. COBIT merupakan IT governance best practice yang membantu auditor manajemen pengguna user untuk menjembatani aspek kebutuhan kontrol dan aspek teknis TI. COBIT memberikan arahan atau guideline yang berorientasi pada bisnis, dan karena itu bisnis proses owner dan manajemen termasuk juga auditor dan user diharapkan dapat memanfaatkan guideline ini dan dengan baik. Karena kerja COBIT ini terdiri atas beberapa arahan guideline. Objek penelitian. Penulis melakukan penelitian tentang tata kelola sistem informasi manajemen klinik menggunakan framework COBIT 4.1 pada klinik Mutiara Cikutra Bandung. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi yang secara khusus penelitiankan tentang cara mengumpulkan dan menganalisa data. Dalam upaya mencapai tujuan dari sebuah penelitian diperlukan metode yang sesuai dan mudah. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian deskriptif dan metode penelitian tingkatan. Tahapan analisis, identifikasi bisnis goal, identifikasi IT goal, hubungan bisnis goal and IT goal, pemetaan bisnis goal dengan IT goals klinik Mutiara Cikutra Bandung. Identifikasi kontrol objektif. Pada setiap IT proses akan terdapat kontrol objektif yang berbeda-beda. Kontrol objektif sendiri merupakan detail dari proses teknologi informasi, di mana tidak semua kontrol objektif akan digunakan dalam proses teknologi informasi. Untuk itu, langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi kontrol objektif apa saja yang diperlukan untuk menunjang proses teknologi informasi. Maturity level. Tahap terakhir dari penelitian ini
ini adalah pengukuran tingkat kematangan atau maturity level sesuai dengan maturity model berdasarkan pada COVID 4.1. Pada maturity level akan menggambarkan kondisi yang akan datang dari perusahaan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, dari hasil penelitian didapatkan bahwa perusahaan sudah memiliki beberapa pengelolaan layanan TI dalam pendukung pelayanan prima terhadap pelayanan berupa sistem informasi, manajemen klinik, dan perlu dilakukan perbaikan lagi dan pengembangan terhadap beberapa kontrol proses. 2. Penonton kontrol proses memastikan layanan berkelanjutan DS4 dari Domain Delivery and Support atau DS merupakan kontrol proses yang penting untuk diperbaiki berdasarkan perhitungan tingkat kepentingan menggunakan metode mengambil keputusan AHP untuk menentukan prioritas yang cukup penting. Ketiga, tingkat kematangan proses DS4 memastikan layanan berkelanjutan saat ini berada pada 4, manage dan measurable. Keempat, penyusunan rekomendasi dibuat berdasarkan tingkat kematangan proses DC4, memastikan layanan berkelanjutan saat ini untuk dapat meningkatkan tingkat kematangan ke tingkat yang diharapkan. Tata kelola menurut para ahli. Menurut Surendro, 2009, tata kelola teknologi informasi merupakan bagian terintegrasi untuk pengelolaan perusahaan yang mencakup pemimpinan, struktur, serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan dapat digunakan mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Menurut Jogianto dan Abdillah 2011 menjelaskan bahwa tata kelola governance merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Berikut absensi yang sudah saya lakukan. Kata Mutiara jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, berbuat salah itu wajar. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.